Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini hari Senin ya, semangat dan juga bahagia. Hari ini hari Senin tanggal 1 ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan November, di mana mudah-mudahan kita dapat terus berupaya untuk meningkatkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu berkaitan dengan bahasa Indonesia dan juga IPS yang insya Allah tidak akan terlalu banyak dan juga hanya sedikit mengulang atau melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Dimana kemarin kita sudah belajar tentang formulir ya. Kita sudah lihat banyak sekali dan sekarang sudah hebat sekali anak-anak dalam membuat formulir secara online ya. Yang sangat luar biasa di luar ekspektasi Pak Indra. Ada yang daftar formulir untuk apa ya? Kemarin banyak banget. Ada yang ekstrakurikuler, ada yang daftar siswa, ada yang mau jadi presiden. Dan Pak Indra sangat mengapresiasi luar biasa. Kalian sudah sangat pandai ya. Dan mudah-mudahan keterampilan itu terus kalian asah. Nah, sekarang setelah kemarin kita sudah belajar untuk membuat, sekarang belajar untuk mengisi ya, mengisi formulir ini. Nah, formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Kemudian tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Jadi misalnya ya, bentar. Ya, misalnya ini tidak ada ya, misalnya ini tidak ada. Nah, di sini hanya ada ini saja. Formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Nama lengkap mungkin mudah ya, udah nama lengkap, tinggal diisi. Nama panggilan, ini juga tidak terlalu sulit, tinggal diisi. Umur misalnya, bisa diisi. Kemudian kelas juga ini gampang, tinggal diisi. Nah, mungkin di sini di alamat ya. Kan bisa jadi ya, di dalam petunjuknya tidak ada bahwa alamat itu misalnya apakah harus diisi alamat tempat tinggal atau alamat kosan, mungkin ya yang mengontrak gitu, atau alamat tinggal yang ada di KTP, atau mungkin alamat sekolah seperti itu ya. Atau misalnya hobi ini. Nah, ini mungkin perlu petunjuk yang memang dapat memudahkan gitu ya. Ini juga nanti diisi apa, ini Jakarta apa gitu kan. Seperti itu. Makanya penting sekali yang disebut dengan petunjuk. Nah, di sini ada petunjuk nih. Di sini yang pertama adalah isilah dengan pulpen tinta hitam. Tuh. Berarti kita boleh nggak menggunakan pensil? Tidak boleh ya, karena di sini sudah ditentukan bahwa kita itu harus menggunakan pulpen tinta hitam. Kalau tinta biru tidak bisa gitu ya, karena kita harus mengikuti yaitu dengan menggunakan tinta hitam seperti itu. Kemudian lembar formulir tidak boleh robek dan kusut. Jadi kita harus bisa menjaganya ya, artinya kita mengikuti petunjuk gitu. Jadi tidak mungkin bisa dimasukkan ke di antara buku, kemudian diselipkan di laptop atau sebagainya sehingga formulir ini tidak robek dan juga tidak kusut. Kemudian isian formulir menggunakan huruf kapital. Misalnya. Jadi kita tidak menggunakan huruf kecil ya, misalnya seperti ini Indra misalnya. Pak Indra ya, tidak menggunakan ini jadi agak susah nih. Nah, boleh nggak seperti ini? Ya, tidak boleh ya, karena kita mengikuti petunjuk yang ada di dalam formulir ini. Oke? Sebentar. Nah, kemudian selanjutnya adalah isilah identitas dengan sebenar-benarnya. Nah, ini betul ya, makanya misalnya jangan sampai nama lengkapnya siapa gitu diada-adain gitu ya, ini nggak boleh. Kemudian tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi.
Nah, di sini ya berarti tanggalnya berarti ini tuh bukan tanggal lahir berarti diisinya dengan tanggal hari ini. Misalnya tanggal ketika kalian mengisi formulir ini. Kemudian bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Jadi di tanda tangan dan juga nama lengkap. Seperti itu ya. Jadi kita harus membuat petunjuk ya, petunjuk pengisian formulir supaya memudahkan yang mengisi dan kita juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ayo coba memahami petunjuk pengisian formulir yang ada di buku. Nah, mungkin nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah melengkapi formulir dengan data diri. Nah, formulir diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Seperti tadi misalnya di sini ada pendaftaran PMI ya. Nah, di sini tentu kepentingannya adalah untuk para anggota yang ingin ikut menjadi bagian daripada Palang Merah Indonesia. Pak, misalnya formulir ini bisa nggak digunakan untuk pendaftaran sepak bola? Ya tentu saja tidak bisa ya, karena di sini sudah sangat jelas bahwa di sini adalah formulir pendaftaran anggota PMI atau Palang Merah Indonesia. Kalau misalnya formatnya mungkin bisa ya, formatnya itu misalnya di sini diganti dengan pendaftaran anggota futsal misalnya. Di sini nama lengkapnya masih, itu mungkin masih bisa, namun eh, misalnya logonya dihapus, kemudian sebagainya, seperti itu ya, disesuaikan. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan formulir dan kegunaan isinya. Mungkin misalnya kalau formulir pendaftaran anggota TNI misalnya ya, mungkin di sini perlu ada tambahan tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Seandainya berarti di sini anggota PMI di sini atau misalnya para panitia yang menyelenggarakan rekrutmen untuk anggota PMI ini hanya membutuhkan data seperti ini. Tidak perlu data orang tua, misalnya tidak perlu data pendidikan, tidak perlu data kesehatan gitu ya. Artinya seperti tadi tinggi badan, berat badan, kondisi mata minus atau enggak, misalnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya eh mohon izin. Nah, kita akan selanjutnya ke sini nih. Perhatikan contoh formulir berikut. Formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga ya, yang tadi. Nama lengkap Fitri Anissa, kemudian nama panggilan Fitri, tempat tanggal lahir Magelang 12 Agustus tahun 2006, kelas 6, alamat Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur, dan hobinya adalah berenang. Diisi pada tanggal diisi di Jakarta tanggal 5 Juni 2018 dengan tanda tangan dan juga nama pengisi ya. Nah, membuat dan melengkapi formulir. Kamu sudah belajar mengisi formulir sesuai dengan data yang sebenarnya. Sekarang ayo coba membuat formulir dan melengkapinya dengan data yang sebenarnya. Nah, kemarin kita sudah ya. Bahkan kita sudah membuat yang online ya, membuat formulir secara online. Ya, mungkin nanti sekarang kita akan belajar untuk melengkapi dengan benar ya. Jadi jangan salah, harus benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kita lanjutkan ke mata pelajaran IPS, di mana di sini kita akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Nah, di sini ya. Makanya kita dapat bangga bahwa Indonesia ini memiliki khas warisan budayanya, yaitu adalah batik ya. Kemudian Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas dan juga mungkin banyak sekali tanaman-tanaman kapas yang dapat diekspor ke bagian-bagian negara yang ada di ASEAN. Selanjutnya juga Indonesia mengimpor mesin pembuatan pakaian berskala besar dari Singapura. Nah, karena kita mungkin belum mampu untuk membuat mesin-mesin pembuatan pakaian, makanya kita mengimpor dari Singapura seperti itu. Kemudian Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia.
Kemudian pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Nah, Indonesia mengimpor pangan juga seperti beras, gula, dan buah-buahan dan madu dari Thailand dan Filipina. Meskipun mudah-mudahan harapannya kebesar kita tidak perlu impor lagi ya, karena beras dari petani Indonesia juga sangat banyak dan juga baik ya secara kualitas. Kemudian papan. Nah, hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagian bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Jadi kita mengekspor seperti kayu-kayuan, tapi kita juga mengimpor bahan baku pembuatan rumah seperti semen putih ya. Seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini untuk IPS tentang sandang, pangan, dan papan, kerjasama antara Indonesia dan juga negara-negara di ASEAN. Kemudian tadi kita sudah belajar pengisian formulir yang ada di sekitar kita gitu ya. Misalnya yang dekat-dekat ini mungkin pendaftaran anggota apa ya, OSIS misalnya, nanti mungkin kalian di jenjang SMP ya, anggota PMI dan sebagainya. Makanya sok ikuti ya. Oke anak-anak sekalian, untuk hari ini mungkin cukupkan sekian. Untuk tugasnya nanti Pak Indra kirim, tetap semangat dan juga bahagia ya. Pak Indra tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.